Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di hari Kamis siang, seperti biasa kita membedah buku, dan kemarin Alhamdulillah kita sudah selesai membedah lengkap buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Jarullah tentang Muslimah Inilah Surgamu. Dan kita masih melanjutkan bahasan tentang Muslimah, tapi bedah buku yang lain, yaitu buku yang ditulis oleh Dr. Najla As-Sayyid Nail. Beliau seorang wanita dan beliau menyusun buku, judul dalam bahasa Arabnya Kuni Zaujatan Najihah. Kalau terjemahan letterletnya itu jadilah istri yang sukses. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menuju rumah tangga yang bahagia. Jadi memang buku ini kalau kita lihat judul bahasa Arabnya, maka terfokus kepada muslimah. Beliau ingin berbagi kepada setiap muslimah bagaimana ya menjadi seorang istri yang sukses. Dalam arti kata, dia meraih yang terbaik yang Allah janjikan untuk para istri dari pahala-pahala yang besar, plus juga dia mendapatkan ridha dan cinta suaminya. Kemudian juga tentu Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi anak-anaknya, intinya dia sukses. Dan ini yang mengusik saya untuk membedah buku ini, dan sudah kami sampaikan ke teman-teman panitia dari CSSA. Alhamdulillah juga sudah disetujui. Dan kita akan mulai insya Allah membedah buku ini. Namun seperti biasa teman-teman sekalian, saya selalu mengingatkan kalau Anda beli buku, ya, maka coba yang paling pertama setelah Anda buka plastiknya, covernya, Anda buka pertama sekali lihat daftar isi. Selalu kami ingatkan itu. Baca daftar isi. Artinya dari daftar isi Anda nanti akan bisa memahami apa sebenarnya yang dibahas dalam buku itu. Ya. Contoh misal, bagi teman-teman yang sedang pegang bukunya, di sini saya bacakan daftar isinya. Setelah muqaddimah, dan akan kita bahas nanti muqaddimah yang ditulis oleh penulis di sini, beliau langsung membahas tentang arti kebahagiaan. Karena dalam pandangan penulis di sini, sukses itu mendatangkan kebahagiaan. Lalu beliau membagi lagi induk judul arti kebahagiaan itu menjadi pertama, kebahagiaan dimulai sebelum menikah. Lalu ada banyak langkah-langkahnya. Langkah-langkah demi meraih kebahagiaan sebelum menikah. Kemudian kesetaraan suami istri, memberi kemudahan dalam hal mahar, melihat calon suami, jangan lupa istikharah, manfaatkan masa-masa peminangan, hati-hatilah dan hati-hatilah, itu judulnya. Langkah yang kedua adalah langkah-langkah setelah menikah. Lalu beliau membahas tentang pedoman dasar membangun rumah tangga bahagia, makna qawamah, kepemimpinan seorang laki-laki, ketaatan dan bersegera dalam ketaatan kepada suami. Kemudian juga ada pengertian niat yang beliau rincikan dalam beberapa bahasan. Kemudian juga ada bahasan untuk hidup yang paling bahagia, lakukanlah ketaatan bersama-sama. Lalu beliau berbagi bagaimana caranya mengajak suami agar bersama-sama taat, ya, sama-sama sholat malam, sama-sama puasa Senin Kamis, sama-sama melaksanakan zikir pagi petang, selalu sama-sama. Cukup banyak poin-poin di sini di bawah subjudul ini. Kemudian juga beliau membahas tentang agar engkau menjadi istri yang sukses, ya. Banyak kiat-kiatnya yang menarik di sini. Jadilah pengharum rumahmu, sambutlah suamimu dengan baik. Sudah tiba waktunya menyambut, hati-hatilah, ya, itu subjudul semua ya. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. Istri yang cerdas itu memberikan kesan kepada suaminya akan kejantanan dan kewibawaannya. Kemudian berilah kesan kepada suami bahwa engkau memperhatikannya. Bagaimana engkau memberi kesan kepada suami bahwa engkau menaruh perhatian terhadapnya, dan jagalah hak-hak suamimu. Kemudian beliau juga membahas menambah kecantikan di atas kecantikan. Ya. Di sini beliau membahas mahkota itu kecantikanmu, ya, dengan kecantikan yang lain. Pesan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebuah kisah yang melembutkan istri-istri Rasulullah SAW bersaing dalam berhias.
Jadilah istri-istri yang cerdas. Perhatikanlah kebersihan dirimu. Simposium di Universitas Amerika, kemudian catatan seorang suami yang bersedih, tanda kutip bau dan bau. Kemudian haruskah aku katakan kepadanya apa yang berkecamuk dalam jiwaku, tanda tanya. Pesan seorang ibu kepada putrinya. Kemudian yang terakhir, jangan menjadi istri-istri yang rakus. Itu sub bahasan dari judul menambah kecantikan di atas kecantikan. Beliau juga membahas tentang sentuhan penuh kasih dan kebahagiaan suami istri. Ini induk judul, ada sub-sub bahasannya, perasaan dan sentuhan kasih, penuh kasih. Hati-hatilah terhadap laknat Allah, menolak ajakan suami berarti mengikuti jalan syaitan. Hati-hatilah terhadap sanksi Rabbani, jangan menyalakan api dalam sekam, jangan menolak permintaan suamimu dengan bahasa tubuh. Minta maaflah dengan lemah lembut. Penolakan yang syarat dengan kerinduan. Milikilah hati suamimu dengan perasaan-perasaan hangat dan penuh kasih. Nasihat-nasihat mengenai kamar tidurmu. Berikut ini nasihat-nasihat untukmu dan bercumbu di siang hari. Ini dibahas oleh beliau. Kemudian juga ada yang dibahas dari judul yang lain, yaitu langkah-langkah emas menuju rumah tangga bahagia. Ada sub-sub bahasan, kejutan yang tiba-tiba, respon yang tiba-tiba, kehormatanku, harga diriku. Sampaikanlah udhur atau permintaan maafmu kepada Allah, kata-kata yang mendatangkan kebahagiaan, pesanku kepadamu, kapan dan bagaimana aku harus mengkritik suamiku, jika engkau marah, bagaimana solusinya, jika suami marah, bagaimana solusinya, penentangan membawa kehancuran, nasihat untuk mewahai istri-istri yang mulia, diam cemberut dan kemalangan dalam kehidupan rumah tangga. Lalu apa problem yang sebenarnya? Tanda tanya. Ini semua sub-sub judul ya. Jadi di dalam apa yang saya bacakan ini ada banyak rincian. Ketika diam telah menjadi kebiasaan, ini subjudul. Kemudian subjudul yang lain, sebab-sebab yang mendorong terjadinya sikap diam itu. Bagaimana berinteraksi bersama diam. Kemudian hukum berdusta pada suami. Dusta yang dibenci. Jagalah rahasianya. Masa lalu suamimu adalah rahasia, bukan hakmu untuk mengetahuinya kecuali dengan kemauannya sendiri. Kemudian jangan pergi ke rumah keluargamu ketika ada sedikit problem dan jangan meminta tolak. Dan yang terakhir beliau membahas subjudulnya, jangan mendengar semua orang yang mengaku memberi nasihat kepadamu. Subjudul yang lain juga, atau induk judul yang lain beliau bahas adalah perasaan cinta dalam kehidupan rumah tangga. Ini ada dua subnya. Ketika rumah tangga didera kejemuhan, bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua, latihan nabawi atau berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Judul juga yang lain beliau mengatakan menyikapi keadaan ekonomi suami. Ada subjudul tentang qanaah, merasa tercukupi. Kemudian jangan membebani suami dengan nafkah yang lebih. Inilah kompetensi yang sejati. Tidak ada akal yang seperti perencanaan. Jangan berhemat dengan mengorbankan kesehatan suamimu. Kemudian kesulitan dalam mencari kehidupan. Kemudian subjudul lagi, menyikapi kesulitan ekonomi yang dilalui suami. Kemudian ada lagi subjudul yang lain, jangan membelanjakan harta suamimu kecuali dengan seizinnya. Subjudul yang lain, jadilah penolong bagi suamimu dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dan sub bahasan terakhir dalam induk judul ini adalah istri yang bekerja. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus, atau sikap apa yang harus diambil atau dilakukan. Kemudian induk judul yang lain juga, di belakang laki-laki sukses ada istri-istri sukses. Subjudulnya adalah kesuksesan suamimu menuntut ketidakteledoranmu dalam urusan rumah. Kemudian judul induk juga adalah memahami kejiwaan. Sub-subnya adalah siapakah yang ingin seperti istri Syuraih Al-Qadhi. Nanti akan dijelaskan kisahnya ya. Kemudian subjudul yang lain, ia menikah dengan perempuan dari Bani Tamim. Kemudian bagaimana aku berinteraksi dengan suamiku jika ia titik-titik ya, ada penjelasan. Suami yang sangat pencemburu, bagaimana menghadapinya. Suami yang kikir, suami yang sangat temperamental, suami cepat marah karena sebab yang sangat remeh. Ini semua ada bahasan sub-sub judul. Ya. Kemudian induk judul yang lain, orang-orang yang mengitarimu dalam kurung anak, keluarga dan teman adalah bagian daripada kebahagiaanmu. Subjudulnya, anak-anakmu adalah sumber kebahagiaanmu.
Lalu beliau rincikan panjang lebar di situ. Dari subjudul ini ada lagi poin-poinnya. Poin yang pertama, bersepakat atas metode bersama untuk mendidik anak. Hati-hatilah terhadap perkara yang dapat mengeruhkan kejernihan suamimu dalam mendidik anak-anakmu. Kemudian, ya, poin yang lain dalam subjudul ini, fahamilah tabiat tahapan usia anak-anakmu. Kemudian, perhatikanlah kebersihan anak-anakmu. Kemudian, berikanlah kesan kepada anak-anakmu terhadap kewibawaan ayahnya. Kemudian jangan perkenankan mereka memanggil ayah dengan kata anta atau kamu. Biasakan memanggil ayahnya. Jangan merubah psikologis ayah terhadap anak-anaknya. Itu poin-poin di subjudulnya. Subjudul yang lain, hubungan yang lurus dengan keluarga adalah satu langkah, bahkan beberapa langkah menuju kebahagiaan. Subjudul yang lain, kedua orang tua menghalangi kebahagiaan rumah tangga, egoisme kedua orang tua dan ingin menguasai anak. Kemudian subjudul yang lain, campur tangan keluarga. Subjudul yang lain, antara mertua dan menantu. Subjudul yang lain, campur tangan saudara perempuan suami dalam persengketaan dengan istri-istri. Subjudul yang lain, solusi problem ini. Subjudul yang lain, kewajiban suami, kewajiban istri. Kemudian dibagi lagi ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Lalu kemudian nasihat orang-orang yang berpengalaman. Lalu kemudian antara teman dan tamu suami dengan kehidupan rumah tangga. Lalu kemudian memperhatikan tamu dan teman suami. Dan terakhir di antara adab-adab menerima tamu di rumah wanita muslimah. Lalu induk judul yang terakhir dalam buku ini, itu sudah sampai di halaman 200-an ya. Itu adalah badai-badai yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga, problem dan solusinya. Sub-subnya adalah perjalananmu berlanjut, titik-titik. Subjudul yang lain, tapi fahamilah bagaimana kalian menyikapi problem. Agar problem tidak berkembang. Kemudian perselisihan rumah tangga lebih dekat kepada solusi. Selama problem tersebut teralokasi di antara kalian berdua. Jadi tidak keluar ke orang ketiga. Ya. Kemudian tidak boleh berhenti melakukan kewajiban. Walaupun lagi jengkel. Ya. Kemudian tidak boleh menolak perdamaian. Ya, kecuali memang suami sudah sangat fatal rusaknya ya. Kemudian fokuskan pada perselisihan yang ada saat itu saja. Jangan melebar kemana-mana. Tentukan kadar problem itu. Besar atau kecilnya. Janganlah masing-masing menjadi pengintai terhadap pasangannya. Ya, tajassus, memata-matai. Kemudian hendaklah masing-masing menyebutkan apa yang tidak disukainya dengan jelas. Lalu pasangan merespon. Kemudian ungkapkanlah perasaanmu terhadap problem. Mengakui kesalahan adalah jalan yang benar. Ini semua subjudul ya. Subjudul yang lain, harus sedikit mengalah dan ridho terhadap atau menghadapi problem yang ringan. Kemudian subjudul lain, beragam sarana untuk mengakhiri problem, dalam kurung problem-problem kecil. Kemudian subjudul yang lain, faedah-faedah perselisihan rumah tangga. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita menjadikan sebagian problem sebagai langkah-langkah merebut hati suami. Lalu beliau bagi, di sini ada, di subjudul ini, bagaimana kita menjadikan sebagian problem sebagai langkah-langkah merebut hati suami, ada 10 poin. Ya, poin pertama, tidak boleh membantah suami saat sedang berbicara atau sedang marah. Yang kedua, istri jangan menolak suami. Ya. Atau istri jangan menolak ya, suami duduk. Jangan istri yang menolak suami duduk sendirian di rumahnya untuk sementara waktu. Ini ada bahasan yang beliau jelaskan. Kemudian yang ketiga, perdebatan dan diskusi pada waktu-waktu yang tidak tepat. Ini bisa merusak semuanya. Yang keempat, istri campur tangan dalam pekerjaan suami secara khusus. Ini bisa merusak. Ya. Akhirnya memperkeruh. Harusnya dia jangan mencampuri supaya justru problem yang sedang terjadi menjadi penyebab merebut hati suami. Yang kelima, istri tidak memahami tabiat pekerjaan suami. Yang keenam, kecurigaan istri bahwa suami menyembunyikan rahasia-rahasia besar. Nah ini banyak sekali menjadi problem pecahnya rumah tangga. Gitu ya. Yang ketujuh, sensitivitas berlebihan yang dimiliki perempuan. Yang kedelapan, menelantarkan titik-titik ya. Yang kesembilan, banyak bertanya di mana, mengapa, kapan. Yang kesepuluh, kecemburuan ya, buta yang mematikan. Kemudian beliau tambah dengan subjudul terakhir, ketika kecemburuan berubah menjadi kecurigaan, ada 4 poin. Yang pertama, memerangi kecurigaan dengan memerangi was-was. Yang kedua, terus terang dapat
menghilangkan kecurigaan. Yang ketiga, percaya dirilah. Yang keempat, berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau tutup dengan nasihat sekuntum kebahagiaan. Nah, ini kurang lebih ada 219 halaman ya, di sini bahasan buku ini. Baik teman-teman sekalian, kalau Anda membaca daftar isi seperti ini, ya, mohon maaf kalau sedikit menjenuhkan ya, kalau orang yang tidak terbiasa. Anda jadi punya gambaran kan? Sekarang saya ingin tanya, jujur Anda jawab dalam diri Anda sendiri. Setelah Anda dengarkan tadi, ini saya cuma baca sepintas. Saya yakin nanti ada di antara poin-poin itu yang menggelitik Anda. Ya, yang membuat Anda jadi tertarik mau mengikuti. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi mungkin tidak semua judul ini menarik bagi Anda. Tapi dengan adanya Anda baca semua daftar isi secara cepat, Anda jadi tahu, oh saya kayaknya tertarik nih dengan bab ini atau judul ini dan subnya adalah sub yang ini. Anda mulai di situ dulu. Kalau beli buku mulai dari situ. Tidak apa-apa nggak dibaca berurut. Ya. Nanti dari situ Anda penasaran, pengen tahu, apalagi yang dibahas di bab yang lain. Nanti akhirnya Anda selesaikan buku itu. Karena kita beli buku teman-teman bukan hanya untuk ditaruh di rak, tapi untuk dibaca. Ya. Dan itu alasan kami kenapa kami bedah buku seperti ini. Karena umumnya orang tidak mengkhatam buku itu. Yang ikuti dari awal pengajian kita hari Kamis ini, itu sudah tahu, sudah beberapa buku yang kita khatam gitu. Dan kami sengaja pilih buku-buku yang tidak terlalu tebal, supaya bisa selesai. Ya. Bisa selesai dan juga kita lebih banyak bisa mengorek faedahnya. Allahu a'lam. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. Hal yang lain, selain daftar isi, Anda perlu tahu muqaddimah. Muqaddimah penulis. Kenapa dia tulis buku ini? Apa yang dia harapkan gitu. Dan pada saat Anda bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh penulis, Anda akan lebih banyak mendapatkan faedah dari isi buku itu. Ini poin penting. Saya akan bacakan muqaddimahnya ya, dan ini mulai di halaman 1. Beliau mengatakan di sini setelah memuji Allah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd, selanjutnya ya. Kehidupan berumah tangga adalah perkara yang menyedot perhatian Islam dalam porsi yang sangat besar. Ini dulu. Jadi banyak di antara keluarga muslim, laki-laki dan perempuan yang menjadi suami, menjadi istri, mereka menganggap rumah tangga nggak diatur oleh Islam. Jadi yang diatur oleh Islam hanya rukun Islam. Ya. Bagaimana orang syahadat, bagaimana orang sholat, bagaimana orang zakat, puasa Ramadan dan haji. Selesai. Padahal sebenarnya Islam masuk ke dalam semua lini kehidupan kita. Dan sangat rapi. Tidak ada teman-teman sekalian tatanan dan tuntunan yang lebih baik daripada Islam. Lebih sempurna daripada Islam. Betul-betul luar biasa gitu. Saya sebagai suami bersama dengan teman-teman laki-laki yang mengikuti acara ini, kita diatur sedemikian rupa. Untuk melindungi istri, bertutur kata yang baik, memenuhi kebutuhan biologisnya, memenuhi kebutuhan hariannya. Jadi ada kewajiban yang kita kalau tidak lakukan berdosa. Dan kalau kita lakukan berlimpah pahalanya gitu kan. Dia ditata dan dikontrol. Begitu juga dengan seorang istri. Kepatuhannya, memenuhi kebutuhan biologis suaminya gitu kan. Menjaga nama baiknya, menghormati keluarganya dan seterusnya. Ini semua ada kewajiban-kewajiban yang nanti akan membuat dia dapat pahala dari Allah SWT dan juga dia akan meraih hati pasangannya. Karena banyak hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Nanti akan dijelaskan oleh beliau dalilnya. Ya. Yang banyak luput dari kaum muslimin. Bahwasanya kapan mereka sudah berpikir di awalnya saja kalau Islam tidak mengatur rumah tangga. Sehingga mereka berjalan seperti air mengalir saja. Maka rusak rumah tangga itu. Kiblatnya nggak jelas. Ada yang berpatokan pada negeri barat. Ada yang berpatokan pada Korea, pada Cina, pada Jepang dan seterusnya. Padahal mereka orang-orang non-muslim. Si suami bernama Muhammad, si istri bernama Aisyah. Mana Anda dari Islam? Mana Anda dari Islam gitu? Harusnya Anda menerapkan Islam dalam kehidupan Anda. Dan itu dicontohi oleh orang non-muslim. Itu benar. Jangan Anda balik ini. Ya. Nanti akan kita lihat banyak sekali rincian berhubungan dengan masalah itu. Subbab demi subbab akan memberikan kita gambaran jelas. Dan saya sangat setuju dengan judul buku ini. Kun zaujatan salihah, jadilah istri yang ya,
najihah, maaf, kun zaujatan najihah, jadilah istri yang sukses. Ini benar-benar benar. Jadi beliau ingin menitip pesan di 200 halaman buku ini kepada semua muslimah, begini loh kalau kau ingin bahagia dalam rumah tangga. Kiblatmu itu di sini, ya, ke Islam. Ini loh dalilnya. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk lanjutannya. Saya ulangi kata beliau, kehidupan rumah tangga adalah perkara yang menyedot perhatian Islam dalam porsi yang sangat besar. Oleh karena itu, ia meletakkan dasar-dasar dan landasan-landasan yang membantu pasangan suami istri membangun bangunan rumah tangga yang kuat. Ya. Sebab di atas dasar dan landasan itulah kebahagiaan keluarga muslim akan terbangun. Kemudian dampaknya akan tampak pada kebaikan masyarakat di sekitarnya. Kalau suami istri sudah baik sesuai dengan Islam, ya, jujur, amanah, tanggung jawab, saling berbagi, saling perhatian, saling memaafkan, saling membantu menyempurnakan kekurangan pasangan, gitu kan, menutupi aibnya. Bagaimana baiknya itu, ya? Dan kalau setiap rumah tangga muslim seperti itu, maka bagaimana efeknya kebaikan ini kepada masyarakat sekitar? Pasti besar sekali. Lalu beliau mengatakan, maka dari itu Allah menyifati jalinan suci itu sebagai salah satu akad atau salah satu tanda kekuasaannya. Ini besar kata ganti Allah. Dan menjadikan akad nikah sebagai perjanjian yang kuat. Jadi dengan pernikahan itu, Allah jadikan itu sebagai akad yang sangat kuat, ya. Nanti kita bacakan ayatnya dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Karena baiknya rumah tangga berarti baiknya masyarakat. Seperti itulah. Dan tidak mungkin baik rumah tangga kecuali baik kedua, ya, pemimpin dalam rumah tangga tersebut, suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Allah ciptakan manusia suka dengan manusia, bukan ke hewan, bukan ke jin, ya. Saya ulangi, di antara tanda-tanda kekuasaannya, ini besar katakan si Allah, ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya engkau cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikanlah di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Jadi Allah jadikan pernikahan kita itu, ya, adalah tanda-tanda kebesarannya. Tapi kapan dia bisa menjadi tanda-tanda kebesaran? Kalau kita mengikuti panduan Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an ataupun melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Allah menyebutkan tentang pernikahan menjadi, ya, apa namanya? Perjanjian yang kokoh, gitu kan. Tadi itu ayat Ar-Rum tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau ini tentang, ya, perjanjian yang kokoh. Potongan ayat dalam surah An-Nisa ayat 21, ya. Anda silakan buka kalau belum punya bukunya. Bisa dibuka di aplikasi Al-Quran. An-Nisa ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada potongan ayatnya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan para istri itu telah mengambil darimu perjanjian yang kokoh. Artinya, pada saat saya sebagai laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana, saya sekarang bersedia untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai pelindungnya, pemenuh terhadap kebutuhannya, ya. Plus lagi, yang ayahnya tidak bisa lakukan, yaitu interaksi biologis. Itu luar biasa itu. Makanya para suami disuruh naungin istri itu. Karena tempat kamu untuk, ya, menikmati waktu-waktumu, memenuhi kebutuhan biologismu, ya. Ada suasana rumah yang berbeda dengan tempat pekerjaanmu. Ya. Apalagi kalau setiap muslimah itu sudah memahami apa yang harus dilakukan di rumah. Rumahnya ditata rapi, wangi, bersih, anak-anak semuanya sehat, bersih, dapur bersih, semuanya bagus. Suami datang disambut dengan meriah, luar biasa bahagianya rumah tangga itu. Cuma sayangnya banyak muslimah luput dari sini, ya. Gak penting untuk urus suami, gak penting rumah. Ya sudah, ini sudah rapi, ini sudah bersih, menurut saya tidak. Tanyakan suamimu, hai saudariku muslimah. Apa sudah bagus yang saya tata ini? Suka nggak dengan warna ini? Suka nggak dengan masakannya? Apa yang diinginkan? Apa yang disukai? Apa yang dipengen? Ya, yang pengen apa? Ya.
Yang pengen sesuatu nggak? Yang bisa saya coba tingkatkan kualitas dari pelayanan saya misalnya. Atau jenis makanan yang diinginkan. Atau jenis pakaian atau warna. Terus tingkatkan kualitas itu. Semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, sungguh maha suci Allah yang telah menciptakan kasih sayang ini ada di antara suami istri tanpa ada perkenalan atau ikatan sebelumnya. Mereka menjalin kasih dan sayang, sedang masing-masing tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman kecuali bila berada di dekat pasangannya. Tidak ada yang lebih dicintai oleh pasangannya. Ini kalimat penting ya. Bagaimana pada saat kita sedang berada di sebelah pasangan, dia merasa tentram, dia merasa nyaman, dia merasa terpenuhi, ya. Kebutuhannya terpenuhi, ya. Perhatiannya nampak. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ini tidak mungkin bertemu dengan kemaksiatan dalam rumah tangga. Gak mungkin, mustahil. Kalau Anda buka pintu-pintu dosa, maka yang terjadi adalah Anda meretakkan hubungan suami istri. Banyak orang ribut dalam rumah tangga karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya atau dua-duanya. Selanjutnya kata beliau, masing-masing menjadi pakaian yang menghangatkan, menutupi, menempel, melindungi, dan selalu dibutuhkan oleh yang lainnya. Ini bahasa dalam sekali ya. Saya ulangi, masing-masing menjadi pakaian yang menghangatkan. Bagaimana sih kalau kita lagi kedinginan, kita segera cari pakaian untuk menghangatkan tubuh kita. Pasangan kita itu begitu. Karena Allah gambarkan memang dalam Al-Quran, mereka pakaian kita. Fungsi yang lain pakaian menutupi. Menutupi. Ya. Jadi apa yang harus tidak nampak, ditutupi. Nah itu pasangan. Coba renungi ini. Banyaknya orang yang tidak menutupi pasangannya. Begitu ketemu keluarganya, ketemu temannya, semua dibeberkan tentang kekurangan pasangannya. La haula wa la quwata illa billah. Padahal fungsinya kita justru untuk menutupi itu. Salah kita nasihatin, kita luruskan, kita berikan masukan. Supaya dia menyempurnakan yang masih kurang, dia perbaiki yang salah. Menempel, fungsi pakaian menempel di tubuh. Kita bisa rasakan nyamannya ya pakaian ini dengan kain yang lembut misalnya. Atau jenis kain yang menarik buat kita ya. Yang kita sukai gitu ya. Kadang-kadang ada juga orang yang suka yang lebih tebal misalnya. Nah itu fungsi pasangan seperti itu. Dia juga menempel di tubuh. Artinya dia selalu siap ada di saat ada problem yang dihadapi oleh pasangan. Kemudian melindungi dari serangan-serangan orang, dari hal-hal yang negatif dari luar sana gitu. Jangan terlalu mudah. Nanti ada subbab yang kita baca. Jangan terlalu mudah. Semua orang yang menasihati Anda anggap baik. Belum tentu. Ya. Dan jangan pernah buka celah di mana orang yang tidak suka dengan kita bisa mengetahui, oh ternyata saya bisa nih menceraikan dia. Saya bisa membuat dia ribut nih. Karena begitu Anda dikorek sedikit, bagaimana suamimu? Dia pernah ganggu kamu nggak? Dia pernah selingkuh nggak? Dia pernah begini nggak? Pertanyaan yang sengaja membuat masalah gitu. Di saat Anda mengatakan, iya pernah gini-gini. Nah, dia udah tahu, oh ini celah kekurangannya. Dari situ dia akan masuk untuk merusak antara hubungannya sama suami. Banyak perceraian terjadi gara-gara teman yang seperti ini. Gara-gara saudara yang seperti ini, kerabat yang seperti ini. Oleh karena itu kalau orang nanya, bagaimana kabar pasanganmu? Alhamdulillah. Alhamdulillah telah menakdirkan kami berumah tangga. Kami terus berbenah-benah diri. Jadi orang yang itu bertanya, udah dia tidak ada celah untuk bisa masuk ke kita. Tuh, melindungi. Dan selalu dibutuhkan oleh yang lainnya. Maksudnya, karena lembutnya dia, karena ramahnya, karena santunnya, karena loyalnya, karena royalnya, karena apa ya, supelnya dan segala macam, membuat pasangan selalu merasa nyaman, ingin ada di sebelahnya. Nah itu harus kita lahirkan. Bukan justru pasangan atau suami ibu-ibu kalau mau pulang berpikir, ya, aduh pulang ke rumah nih, sebentar pasti rewel lagi mulutnya. Sebentar pasti dia mendekat bau lagi mulutnya. Habis makan jengkol nggak sikat gigi, ya, habis makan ini, habis makan itu, nggak peduli. Nanti kan itu ada sub bahasan yang peka dibahas oleh penulis di situ.
Keluhan suami tentang bau dan bau lagi. Tapi banyak istri nggak peka. Kalau dibilangin, masa sih? Loh, kok masa sih? Kan jelas-jelas suaminya. Masih mending suami mau bahasakan. Kalau suami yang beriman, dia coba bersabar. Suami yang tidak beriman, selesai urusannya ini. Dia diam sama anda dinasihati, tidak mau dengar, dia akan pergi sama perempuan-perempuan. Anda tahu apa yang dijual oleh pelacur-pelacur itu? Apa yang mereka jual? Apa yang dijual oleh pelacur seluruh dunia? Senyum. Senyumannya, dandanannya, ya. Lembutnya, rayuannya, pakaiannya yang seksi, bau badannya yang wangi. Itu, kalau itu tidak bernilai bagi seorang wanita kepada laki-laki, nggak akan dijual itu. Kalau yang laku untuk bisa meraih laki-laki itu adalah diam, cemberut, kata-kata kasar, maka itu akan dijual oleh mereka. Nggak bakal ada tanda kutip, maaf, ini pelacur yang laku, mukanya cemberut, kata-katanya kasar, nggak ada. Tapi yang paling manja, yang paling lembut, yang paling wangi, yang paling seksi, yang paling ini dan itu. Lupakan masalah pelacur, ini cuma tanda kutip, maaf, contoh saja. Harusnya muslimah lebih daripada mereka itu. Barang dagangan itu yang harus ada pada istri harusnya. Bukan pada mereka. Tapi subhanallah banyak wanita tidak faham masalah ini. Lalu kata beliau, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar masing-masing menjadi penyempurna bagi yang lainnya. Dan masing-masing memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu beribadah kepada Allah dan ikhlas kepadanya atau karenanya. Sebagai khalifah Allah di muka bumi dan memakmurkannya. Memakmurkan bumi maksudnya. Jadi di sini ingat, masing-masing menyempurnakan satu sama yang lain. Ada yang kurang dari pasangan, nasihatin. Bantu dia untuk sempurna. Kita juga yang punya kekurangan, oh iya, jazakallahu khair, jazakillahu khairan, makasih. Tolong terus bantu saya ya, ingatkan saya terus. Baik kan, enak. Indah sekali rumah tangga itu kalau suami istri saling mengejar pahala satu sama yang lain. Apalagi ini bisa menenteramkan pasangan. Jangan terus-menerus hardik, curiga. Tadi itu kan banyak sub-sub judul. Itu semua yang mengacaukan rumah tangga. Dan sudah itu rahasia umum sebenarnya. Tapi masih banyak saja yang mau melakukan itu. Pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan pasangan. Untuk apa? Kita nggak boleh tajassus, memata-matai nggak boleh. Ada Tuhan yang mengawasi dia. Ada malaikat yang Allah titipkan, tidak tidur mengawasi dia. Nampak depan mata kebenaran kita dukung, kalau salah kita ingatkan. Selebihnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, Islam telah memberikan tugas kepada laki-laki dan perempuan dengan tugas-tugas yang berbeda dan menjadikan tabiat masing-masing untuk mengembangnya demi mewujudkan tujuan tersebut. Jadi ada tugas. Kita jalankan sesuai dengan tugas kita saja. Maka kegigihan masing-masing dalam menunaikan kewajiban kepada Allah SWT, pada manusia, pasangan hidup dan keluarganya akan mengantarkan keduanya mencapai tujuan tertinggi, yaitu mendapatkan ridho Allah, tinggal bersama di surga Aden, dan berbahagia bersama di dunia dan di akhirat. Jalankan sesuai dengan tugas, selesai. Kita pasti akan bahagia. Paragraf selanjutnya. Kata penulis di sini, ya, iblis terlaknat, ya, karena memang Allah melaknat iblisnya. Iblis terlaknat, tahu bagaimana cara ia memenangkan peperangannya terhadap anak-anak Adam. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna iblisa yada'u arshahu 'ala al-ma'i thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha fayaqulu ma sana'ta shay'a thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu baina wa baina imra'atihi fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta fayaltazimuhu. Artinya, iblis meletakkan singgasananya di atas air. Meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian mengirimkan pasukan-pasukannya setiap hari. Yang paling dekat kedudukan mereka di sisi iblis ialah yang paling besar makarnya. Yang paling besar buat masalah, itu yang paling dekat dengan iblis.
Salah seorang dari mereka datang seraya mengatakan, aku telah melakukan demikian dan demikian. Iblis mengatakan, engkau belum melakukan apa-apa. Lalu yang lainnya datang seraya berkata, aku meninggalkannya ya, dalam keadaan ia telah berpisah dengan istrinya. Iblis pun mendekatkannya atau dalam kurung kedudukannya pada diri iblis seraya mengatakan sebaik-baik orang adalah kamu. Maka iblis pun simpati kepadanya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2813. Nah, kita bisa lihat teman-teman sekalian, bagaimana iblis yang merupakan musuh utama kita. Ini rajanya, raja musuh anak Adam. Dia memusuhi dari ayah kita Adam AS sampai semua anak turunan Adam dibenci sama dia. Dan dia nanti akan masuk neraka hari kiamat, dia ingin menyesatkan kita. Perhatikan dalam hadis ini, hadis Muslim ini luar biasa. Semua pelanggaran, membunuh, berzina, ya, memukul, mencuri, semuanya keburukan, semua makar yang terjadi, durhaka sama orang tua, semuanya. Ya. Setiap kali ada yang melapor kepada iblis, dia mengatakan, kau belum buat apa-apa. Bayangkan itu ya, kapan makar itu berlaku bagi iblis, punya nilai yang besar, ya. Kapan makar yang dilakukan oleh anak cucunya atau pasukannya itu bernilai besar di mata iblis, kalau diberikan contoh oleh Nabi SAW. Kalau ada yang datang mengatakan, saya tidak meninggalkan si fulan ini sampai dia berpisah dengan istrinya. Terus saya ya kejar dia. Terus saya kejar dia. Terus saya cecerin. Saya buat dia benci. Terus bertengkar terus. Sampai dia berpisah sama istrinya. Apa kata iblis? Kamu orangnya. Kalah semua makar yang lain dengan pertengkaran suami istri dan bercerai, ya. Makanya kalau sedikit satu permasalahan kecil terjadi pasti besar-besarin sama iblis, sama syaitan, dibumbu-bumbuhin, selalu yang dibuat yang kita ingat yang memanas-manasi saja, ya. Sehingga makin kita benci. Bayangkan subhanallah hikmah, saudaraku seiman, kalau wanita diceraikan oleh suaminya, nah, apalagi dalam kondisi dia yang salah ya, di masa iddah, anjurannya adalah dia tetap di rumah suaminya. Di masa iddah, sudah diucapkan ketika cerai. Supaya tetap dia benah-benah diri, tetap dia coba merayu suaminya, karena di masa iddah itu masih status istri. Selama belum cerai yang ketiga gitu kan. Supaya jangan makin memperkeruh permasalahan. Kalau keluar dari rumah, tinggalkan rumah ini makin memperkeruh permasalahan. Ditambah lagi bergaul sama lingkungan dan teman-teman yang buruk, udah hancur semuanya. Jadi kacau semuanya. Lalu kata beliau setelah mengangkat hadits ini, kata penulis, demikian pula musuh-musuh Islam tahu bahwa kehancuran keluarga muslim adalah kehancuran umat Islam itu juga. Jika nilai-nilai Islam hancur, maka ikatan keluarga akan tercerai-berai dan para pemuka akan menyimpang sebagai akibat dari pertentangan dalam keluarga. Jadi orang-orang yang juga tidak suka dengan Islam, dia tahu kerusakan pertama adalah dalam keluarga. Kalau kapan dirusak keluarga muslim itu jauh dari agamanya, suami istri jauh dari agama, anak-anaknya juga pasti akan mirip dengan mereka, maka hancurlah Islam itu di dalam rumah tangga itu. Islam sendiri tidak akan pernah hancur ya, tapi disitulah komponen-komponen muslim ini akan rusak. Kata penulis selanjutnya, perhatikanlah, semoga Allah SWT merahmatimu bahwa syaitan-syaitan manusia dan jin itu sedemikian gigihnya dalam merusak kebahagiaan rumah tangga muslim dan kehidupan mereka. Maka sudah waktunya bagi kita, wahai saudariku, jadi dia bicara khusus muslimah ya, untuk mengetahui apa tujuan kita, lalu mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita bisa selamat dalam mengarungi bahtera dari segala hampasan ombak hingga sampai di pantai kedamaian, ketentraman dan kenikmatan abadi. Dalam buku ini, kata penulis, saya mengajak para perempuan secara khusus dengan sepenuh kecintaan kepada diri saya sendiri dan kepada mereka. Karena penulisnya kan perempuan. Ya. Marilah kita gapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala dengan meniti jalan ini. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Tiket VIP wahai muslimah. Hadis ini terjemahannya,
Jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak disebutkan sunnahnya. Sudah pernah kita sebut hadis ini ya. Tapi di sini diulangi. Ya. Berpuasa Ramadan. Tidak disebutin puasa sunnahnya. Memelihara harga dirinya. Maksudnya kemaluannya. Tidak berzina. Tidak selingkuh. Dan mentaati suaminya. Apapun suaminya inginkan. Dia lakukan. Selama bukan maksiat kepada Allah. Maka ia masuk surga dari pintu yang mana saja ia sukai. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata beliau, jadi suami adalah surga sekaligus neraka kita. Dia bicara sebagai seorang wanita. Suami Anda, tetangga bantal Anda, wahai muslim yang Anda sedang ikuti acara ini, yang tadi malam Anda tidur bersama, itu surgamu atau nerakamu. Berbuat baik dengan dia karena Allah, kejar keridhaan Allah pada dia, Anda akan selamat dunia akhirat. Ya. Berbuat buruk pada dia, maka akan merusak hubungan Anda sama Tuhan Anda Allah, dan juga akan merusak kebahagiaan Anda. Kalau dia punya kekurangan, bantu dia sempurnakan. Kalau dia punya pelanggaran, ingatkan. Kalau dia punya kebaikan, dukung, selesai. Dan ingat, selalu saya ingatkan pesan ini teman-teman sekalian. Bagi muslim dan muslimah tentunya, walaupun bahasan kita tentang muslimah, tetap saja muslim bisa mengikutinya. Kenapa? Karena Anda punya istri, Anda bisa nasihat, Anda punya ibu, Anda punya tante, Anda punya saudari, Anda punya anak perempuan. Bisa Anda nasihatin mereka. Berikan masukan-masukan. Nanti ada bahasan di bab pertamanya tentang masalah kebahagiaan dan ada sebelum menikah gitu kan. Masih membahas juga tentang masalah memilih pasangan yang baik. Mungkin Anda mengatakan, saya kan sudah lama berumah tangga, Ustaz, bahkan sudah punya anak, sudah punya cucu. Baik, Anda terapkan kepada anak dan cucu Anda. Kan mereka juga akan menikah. Kalau dulu luput dari Anda, sekarang jangan luput dari orang-orang yang kita cintai. Lalu beliau mengatakan dalam buku ini, saya ingin mengemukakan semua hal yang dapat mengukuhkan kebahagiaan rumah tangga dan bagaimana mewujudkan pernikahan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, serta memperhatikan kesalahan-kesalahan istri yang dapat menjadi penghalang bagi kebahagiaan tersebut. Jadi supaya kita gapai ridha Allah SWT dan rumah tangga kita sesuai dengan apa Allah inginkan. Dan apapun penghalangnya saya ingin bahas. Berbagi gitu. Buku ini syarat dengan bimbingan-bimbingan yang apabila dipraktikkan oleh istri secara komitmen, maka jaminannya ialah keridhaan suaminya dan kejernihan hidupnya. Ingin raih cinta suami, jernih hidupnya, nyaman, terpenuhi, maka ini isi buku ini yang diharapkan itu ya targetnya. Di samping itu kata beliau, saya juga ingin berbagi tips yang ampuh bagaimana cara menumbuhkan perasaan kasih dan sayang antara suami istri yang mungkin memudar seiring dengan berjalannya waktu. Juga tips bagaimana memperbaharui dan mengembalikannya seperti sedia kala. Bagaimana selalu, sebagaimana kita saling suka dari awal menikah sampai kita kakek-kakek nenek-nenek tetap sama-sama. Ini luar biasa kalau dia bisa berbagi tipsnya, gitu kan. Setelah itu kata beliau, saya ingin mencoba mengemukakan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangga. Berikut tips bagaimana menghadapinya dan mengarahkannya pada jalan yang benar. Dengan cara berpikir agar kita meraih kenikmatan hidup yang bahagia lagi sentosa. Jadi selain menawarkan tips bagaimana menghidupkan cinta dan kasih sayang, tips juga bagaimana ya menghadapi gangguan-gangguan. Terakhir kata beliau, sebelum saya menutup mukaddimah ini, mungkin terbersit di benak kita. Mengapa buku ini dikhususkan untuk wanita dan bukan kaum pria? Maka saya mengingatkan diri saya sendiri dan para istri, marilah kita bersegera merengkuh kebaikan dan pahala supaya kita dapat segera memetik kebaikan dan kebahagiaan. Bagaimana engkau berusaha menumbuhkan rasa bahagia di hati suamimu, tapi ia tetap tidak bahagia dan justru mendapatkan kebahagiaan dari sekelilingnya? Adakah orang yang diberlakukan dengan baik, tapi justru membalas dengan keburukan? Tanda tanya. Maha benar Allah. Ketika Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maksudnya, gak mungkin, gak masuk akal. Kalau suami Anda normal, Anda sudah buat baik. Gak masuk akal kalau istri Anda sudah buat baik. Ya. Kemudian dia balas dengan keburukan. Kecuali orang itu tidak normal. Nah, ini yang dimaksudkan. Kata beliau, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan para istri. Marilah kita memiliki niat yang baik dan keikhlasan. Karena masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri pada hari kiamat kelak tentang amanah yang telah dimandatkan Allah SWT kepada kita.
Diriwayatkan oleh Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Fal amirul ladhi 'ala an-nasi ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyyati. Wal rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa hiya mas'ulatun anhu. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Ingatlah, kata beliau, kata Nabi SAW ya, ini sebagai penutup dalam mukaddimahnya. Ya. Ingatlah, kalian adalah pemimpin dan akan ditanyai tentang apa yang kalian pimpin. Lalu Nabi SAW merincikan, seorang penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan kelak ia akan ditanyai perihal mereka. Kemudian seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanyai tentang mereka. Jadi raja, presiden akan ditanya tentang masyarakatnya. Oleh yang kelaparan, ada segala macam, belum mendapatkan haknya, ini akan dituntut hari kiamat. Kemudian yang kedua, suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanyai tentang mereka. Istrinya, anaknya, tanggung jawab besar dia. Tidak boleh dia biarkan mereka dalam kemaksiatan atau dalam kekurangan sementara dia mampu. Lalu dikatakan seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga atau rumah suaminya. Dan ia akan ditanyai tentangnya. Setiap jengkar rumah suami yang suami amanahkan adalah tanggung jawab Anda. Jangan mudah sendok hilang, piring hilang. Ditanya oleh suami, ini mana nggak ada, charger handphone mana nggak ada, ini nggak ada semua. Loh, terus apa yang kamu lakukan selama ini di rumah? Itu akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala dari hal kecil sampai hal yang besar. Dan seorang hamba sahaya adalah pemimpin berkenaan dengan harta tuannya atau majikannya dan kelak ia akan ditanyai tentangnya. Ingatlah, kata Nabi SAW, pelajari baik-baik. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kalian pimpin itu. Jadi ini penutupan dari mukaddimah beliau, lalu beliau mengatakan semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik atau petunjuk kepada yang dicintai dan diridhoinya. Jadi insyaAllah ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.